Kasih, mungkin Anda datang ke tempat ini, masih ada rasa-rasa pusing atau sakit kepala, mungkin ada penyakit yang lain, tetapi percayalah, Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Ya, saudara terkasih, sebagai bahan untuk kita renungkan firman Tuhan bagi kita, yaitu berbicara bahwa kita adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Ya, saudara, katakan kepada yang di samping Anda, engkau adalah pahlawan. Jadi saudara terkasih, kita ini adalah pahlawan. Amin. Nah, jadi bukan berarti karena kita ini pahlawan, saudara terkasih, kita angkat senjata, bukan. Ya seperti lagu sekolah minggu, ya kan, aku ini. Tapi saudara terkasih, yang kita angkat hari ini bukan senjata, tetapi ada senjata kita, yaitu apa? Firman Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan, saudara terkasih, jadilah pelaku firman. Nah, jadi bukan hanya kita, saudara terkasih, hanya memperkatakan firman, tetapi kita diharuskan untuk menjadi pelaku. Kita harus menghidupi firman. Ya, kita buka sebentar, saudara terkasih, di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Oke, Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Sudah dapat? Ya, saya rindu kita bangkit berdiri semua agar kita sama-sama bacakan untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kita bacakan 1, 2, 3 ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Oke, silakan dulu Bapak Ibu, saudara terkasih. Nah, saudara terkasih, di situ firman Tuhan berkata kepada Gideon, hai engkau Gideon, pahlawan yang gagah berani. Nah, tetapi pada kenyataannya, apakah Gideon itu gagah berani? Saudara terkasih, tidak. Gideon pengecut. Kenapa saya katakan pengecut? Karena saudara terkasih, di situ jelas-jelas sekali dia sedang bersembunyi. Hari-hari ini saudara terkasih, di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin anak-anaknya menjadi pahlawan. Karena apa? Karena dunia ini sudah kacau. Dunia ini sudah beralih ke dalam kegelapan. Jadi dibutuhkan anak-anak Tuhan yang memberi hati untuk menjadi pahlawan, untuk menyelamatkan orang-orang yang ditawan oleh roh-roh kegelapan, yang ditawan oleh sakit penyakit, yang ditawan oleh kemalasan. Amin, Bapak Ibu. Ya, istri-istri di tempat ini, Anda adalah seorang pahlawan. Tetapi jangan salah, saudara terkasih, apa itu pahlawan? Pahlawan bukan hanya sekedar orang yang berani saja, tetapi adalah pahlawan itu orang yang mau berjuang dan berjuang sampai akhir, sampai finish, saudara terkasih, sampai ia mendapatkan apa yang dia perjuangkan. Kalau hari-hari ini saudara terkasih kita hanya sekedar berjuang, tetapi menyerah di tengah jalan, itu bukan pahlawan. Tetapi apa saudara terkasih? Itu pengkhianat, itu pemberontak. Kalau dalam rumah tangga saudara terkasih, hari-hari ini kita senantiasa ribut dengan suami atau istri dengan suami, hanya dengan masalah kecil saudara terkasih. Lalu Anda berkata kepada suami Anda, kita cerai, Anda pengkhianat. Kenapa saya katakan pengkhianat? Saudara terkasih, karena kita menyerah. Tapi Tuhan rindu kita terus bangkit dan terus
menggapai janji-janji Allah di dalam rumah tangga kita. Amin. Jangan lagi datang suami soal Alkitabiah, ya kan? Jadilah seperti yang kau imani, katanya pula, ya. Karena istrinya bilang, udahlah Pak, kita cerai. Datang suami, jadilah seperti apa yang kau perkatakan, apa yang kau imani, jadi seperti itu. Itu kata firman Tuhan. Saudara, harus sama-sama berjuang. Amin. Adik-adik muda, Anda juga harus berjuang. Apa yang Anda harus perjuangkan? Anda harus perjuangkan bahwa Anda adalah milik Kristus. Anda sudah ditebus dengan darah yang kudus. Itu mengatakan status Anda adalah kudus di hadapan Tuhan. Jadi hari-hari ini anak-anak muda, jangan Anda terpengaruh dengan apa kata dunia. Walaupun saat ini adalah zamannya internet, semua ada. Apa yang Anda cari, Mbak Google sediakan semua. Tapi saya katakan, Anda kudus di dalam Kristus. Jaga kekudusan Anda. Dengan apa? Firman Tuhan berkata, saudara terkasih, dengan apakah orang muda menjaga kekudusannya? Dengan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini anak-anak muda tidak memberikan hati untuk menghidupi firman Tuhan, saya ragu masa depan Anda bagaimana. Tapi kalau hari ini Anda berkata, bagaimana saya menjadi seorang pahlawan? Keadaan saya seperti ini. Saya adalah orang yang tidak mampu. Saya tidak punya pendidikan yang tinggi. Saya mampunya hanya seperti ini. Saudara terkasih, jangan batasi Tuhan dalam hidupmu. Amin. Sama dengan Gideon. Sewaktu Tuhan berkata, hai engkau Gideon, pahlawan yang gagah berani. Apa kata Tuhan? Apa kata Gideon sama malaikat Tuhan? Coba kita lihat sebentar. Ya, di ayat 13 saudara terkasih. Oke, maaf saudara terkasih. Ya. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ini yang menjadi masalah dalam hidup kita. Kita selalu melihat kemampuan kita. Kita tidak percaya kepada perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita selalu meragukan pertolongan Tuhan. Sama. Sewaktu murid-murid berada di dalam perahu, saudara terkasih, angin topan datang, saudara terkasih, kapal itu diombang-ambingkan. Yesus di mana? Yesus tidur. Apa yang terjadi, saudara terkasih? Murid-muridnya mulai gelisah, mulai ketakutan. Mereka bangunkan Yesus, guru-guru, kita binasa. Wow. Kalau hari-hari ini ada masalah dalam hidup Anda, Anda katakan, aku binasa. Hati-hati dengan perkataan Anda. Amin. Karena firman Tuhan mengatakan, di dalam Amsal saudara terkasih, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka menggemakannya, dia akan mengecapnya. Jadi kalau kita perkatakan kita binasa, saudara terkasih, jangan sampai itu terjadi dalam hidupmu. Tetapi ketika ada masalah, saudara terkasih, dalam hidupmu, perkatakan hal-hal yang luar biasa. Makanya firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, biasa-biasa saja bro. Itu tidak akan melebihi daripada kekuatanmu. Tetapi ketahui ketika itu melebihi kekuatanmu, apa yang terjadi? Tuhan akan menolongmu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, saudara. Nah, tetapi mengapa kita merasa seorang diri saat ini? Karena kita tidak buka hati untuk firman Tuhan.
Tuhan. Kita meragukan pertolongan Tuhan. Kita meragukan bahwa Tuhan itu sanggup. Itu yang terjadi bagi Gideon. Makanya dia sembunyi hari itu, saudara terkasih. Karena apa? Karena takut. Takut orang Midian datang. Nah, karena pada saat itu, saudara terkasih, Midian menguasai daerah itu. Kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama, di sana diceritakan, saudara terkasih, bagaimana keadaan orang Israel pada saat itu. Nah, di saat mereka sudah mulai panen, orang Midian datang. Nah, ambil semua panennya. Datang, saudara terkasih, bukan 1-2 orang. Gerombolan yang besar. Semua dihajar, dibabat. Nah, mungkin dalam hidup kita hari-hari ini, kita mulai merasa, saudara terkasih, di dalam ekonomi kita terpuruk. Kita merasa, Tuhan, dari mana pertolongan? Kita sudah berusaha, saudara terkasih, sama seperti orang Israel. Mereka sudah berusaha, mereka tanam gandum. Tapi apa yang terjadi? Ketika panen, semua itu ludes. Mereka tidak bisa menikmati. Tapi Tuhan memperhatikan. Amin. Kalau hari ini Anda mengalami ekonomi Anda terpuruk, saya katakan, Tuhan perhatikan Anda. Jangan berhenti di situ. Saya ingat satu perkataan almarhum saudara terkasih, mungkin kemarin kita juga sudah mendengar, yaitu salah satu pendeta, yaitu Pastor Raditya. Dia seringkali berkata seperti ini, kalau jangan beri titik kalau Tuhan berikan koma. Saya dulu baru mendengar statement ini, itu kayaknya udah 10 tahun yang lalu. Tapi saya baru tahu itu statement dari Pastor Raditya. Karena ada dulu siswa di tempat kami yang saudara terkasih, ya, tentang titik koma. Saya kira agak gini, titik koma ini kan gitu. Nah, jadi saudara terkasih, ternyata di situ apa? Jangan batasi Tuhan berkarya dalam hidup. Seringkali kita mengatakan titik dalam hidup kita. Amin. Kita selalu mengatakan, Tuhan, ya udahlah Tuhan, memang ini kemampuanku. Kita tidak pernah melihat dan kita tidak pernah mau mengimani Allah yang penuh kuasa itu sanggup memulihkan. Amin. Ya, minggu kemarin Pak Gembala sudah khotbah, saudara. Itu salah satu cerita tentang bangsa Israel mengepung Yerusalem. Salah, Yeriko ya, bukan Yerusalem. Saya jadi teringat terus tentang Yerusalem gara-gara situasi yang panas saat ini. Tapi kita percaya Yerusalem diberkati. Amin. Iya, karena firman Tuhan mengatakan diberkatilah Yerusalem. Diberkatilah yang memberkati engkau. Amin. Ketika kita memberkati Yerusalem, kita juga diberkati. Itu firman Tuhan katakan. Oke, kita kembali ke pembicaraan yang tadi. Nah, jadi saudara terkasih, ketika Yosua bersama bangsa Israel mengepung kota Yeriko, apakah mereka membawa senjata? Tidak, saudara. Lucu sekali, saudara terkasih, mereka hendak mengepung itu. Nah, hal yang pertama sekali, Yosua kirimkan 2 mata-mata pergi ke Yeriko. Nah, untuk mengetahui situasi yang terjadi di situ. Karena apa? Ada keraguan-raguan bagi Yosua. Diutuslah 2 orang. Nah, sampai 2 orang ini sampai di Yeriko, dan mereka sampai di rumah Rahab. Ya, tahu Rahab kan? Rahab perempuan yang tak benar. Ya, kalau sekarang itu saat ini namanya PSK. Nah, tetapi saudara terkasih, orang yang hina Tuhan pakai. Amin. Rahab yang hina itu Tuhan pakai luar biasa.
Jadi saudara terkasih, mungkin saudara masa lalu Anda kotor menurut pandangan dunia, Tuhan tetap bisa pakai Anda. Amin. Seburuk apapun masa lalu Anda, Tuhan bisa pakai Anda. Kalau dalam peraturan saudara terkasih, dalam peraturan Yahudi ataupun hukum Taurat, itu najis. Najis orang seperti itu. Tetapi apa? Tuhan utus dan Tuhan pakai saudara terkasih Rahab untuk menolong mata-mata yang diutus oleh Yosua tadi. Sampai di rumahnya disembunyikan di soto. Ketika pasukan Yeriko sedang mencari, disembunyikan sana. Dan ada satu janji di sini. Ya, apa janjinya? Rahab katakan, kami sudah mendengar Allah barisan Israel. Ketika kami mendengar bahwa Allah Israel itu sanggup membelah laut Teberau, kami ketakutan. Tawar hatilah kami. Saudara terkasih, kalau laut Teberau saja Tuhan bisa tembok, apalagi masalah saudara. Amin. Tak ada ilmu pengetahuan yang bisa membelah laut saat ini. Walaupun mungkin saudara terkasih yang kita lihat saat ini, saudara terkasih, mungkin ada jembatan yang begitu panjang yang menghubungkan antara Singapura dengan Malaysia. Tetapi jauh lebih dahsyat lagi apa yang Tuhan kerjakan. Karena apa? Jembatan itu berjalan di atas air. Ini airnya dibelah. Amin. Ilmu pengetahuan apapun untuk menyelidiki kita ada yang sanggup. Karena apa? Karena kalau Tuhan sudah bertindak, Dia bertindak luar biasa. Amin. Dia tidak bertindak saudara terkasih, secukupnya aja. Tidak. Dia akan bertindak lebih lagi supaya apa? Setiap manusia akan melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Amin. Jadi jangan mau berkat Anda berkat yang biasa-biasa. Minta berkat yang luar biasa. Karena apa? Tuhan kita tak terbatas. Oke Bapak Ibu. Nah, jadi saudara terkasih, seperti tadi saya katakan, kalau Rahab dipakai, itu orang yang hina sekali. Saya rasa saudara terkasih, kita jauh lebih baik dari Rahab. Tetapi Tuhan pakai dia. Anda juga bisa dipakai. Amin. Sama seperti Gideon. Kita kembali ke Gideon. Gideon si pengecut. Tuhan katakan, kau pahlawan gagah berani. Karena apa saudara terkasih? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup mengubah keadaan. Amin. Iya, Dia sanggup mengubah keadaan Anda. Kalau hari ini mungkin Anda berkata, Tuhan bagaimana aku bisa berjuang untuk menyelamatkan rumah tanggaku, sedangkan suamiku tidak mendengarkan aku. Saudara terkasih, jangan pernah putus asa, tetap bertekuk di bawah kaki Yesus. Saya percaya, kalau keluarga yang lain bisa dipulihkan, kenapa rumah tangga Anda tidak bisa dipulihkan? Amin. Kita punya Tuhan yang sama. Walaupun mungkin waktunya saudara terkasih berbeda. Mungkin mereka berjuang hanya berbulan-bulan. Mungkin Anda harus berjuang bertahun-tahun. Tetapi semua saudara terkasih, Tuhan tahu porsinya. Amin. Ya, banyak saudara terkasih. Hari-hari ini banyak orang tua yang mulai saudara terkasih ketakutan ketika anak-anaknya beranjak remaja, ketika anak-anaknya beranjak dewasa. Karena apa? Pergaulan zaman sekarang. Tapi jangan pernah lepas dari doa Anda. Dukung terus saudara terkasih. Karena apa? Anda adalah pahlawan bagi anak-anakmu. Amin. Makanya tadi saya katakan saudara terkasih, beda pengkhianat dengan pahlawan adalah kalau pengkhianat itu saudara terkasih, dia hanya berjalan sebentar.
Dia tidak tahan kepada cobaan. Dia tidak tahan kepada berbagai masalah. Tetapi seorang pahlawan, dia tidak akan pernah menyerah sampai apa yang dia perjuangkan dia dapatkan. Amin. Contoh saudara terkasih, kita bilang sajalah pahlawan dari kampung halaman kita, si Singamangaraja. Itu pahlawan. Menurut Anda apakah si Singamangaraja itu pahlawan? Ayo, nggak usah ragu jawabnya, ya atau tidak. Pahlawan. Pahlawannya, setuju semua pahlawannya? Kalau saya jawab tergantung. Nah, kenapa tergantung? Ya iya dong. Bagi Indonesia dia pahlawan. Bagi Belanda pemberontak, betul tidak? Ya. Jadi saudara terkasih, kenapa bagi Indonesia dia pahlawan? Karena dia berjuang sampai garis akhir. Amin. Sama dengan Yesus, dia berjuang sampai garis akhir. Boleh saja kan dia mengelak, jangan disalibkan. Makanya saudara terkasih, kenapa dia berdoa sampai keringatnya seperti butir-butir darah? Karena saudara terkasih, dia adalah seorang yang raja di atas segala raja, harus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Kalau hari ini saudara terkasih, Anda dihinakan sehina-hinanya, ingat kepada Yesus. Amin. Yang Anda rasakan belum seberapa. Jadi kalau ada orang yang fitnah saudara, slow aja. Kenapa? Kenapa orang iri dengan Anda? Kenapa orang memfitnah Anda? Karena orang-orang itu cemburu dengan kehidupan Anda. Amin. Kenapa saya katakan seperti itu saudara terkasih? Orang tidak akan pernah fitnah Anda kalau dia tidak cemburu. Ya sama halnya. Ya karena saya dekat dengan Pak Nambela, tak mungkin saya fitnah dia. Tapi kalau saya cemburu dengan dia, berbagai fitnah akan saya buat. Kalian tahu nggak Pak Nambela gini. Wah, ya kan? Itu saudara terkasih. Jadi kalau ada orang yang fitnah saudara, slow aja, tetap jalan terus. Amin. Kalau ada yang iri dengan Anda, jalan terus bersama Tuhan. Gak usah dengarin apa mereka bilang. Silakan kau ngomong. Sama seperti kesaksian pagi malam minggu kemarin. Ada orang yang mulai memfitnah beliau. Ya udah jalan terus. Silakan omongin terus. Saudara terkasih, Anda pernah dengar gosip selebritis? Kenapa mereka digosipin? Ya, jadi saudara terkasih, kalau Anda digosipin bersyukurlah. Ya. Mulai hari ini kalau Anda digosipin, Anda bersyukur dong. Kenapa? Anda jadi terkenal dong. Ya kan? Kalau kita melihat saudara terkasih artis-artis itu, ada mereka sampai buat suatu konten supaya diingat lagi. Ya kan? Yang beli apa? Beli helikopter lah. Yang kawin cerai lah. Supaya apa? Itu jadi bahan gosipan. Namanya naik lagi, rating dia naik. Jadi saudara terkasih, bukan berarti saya mengajak Anda supaya Anda membuat suatu statement yang di luar Tuhan, bukan ya. Tetapi tetap berjuang menjadi pelaku firman. Amin. Orang mau bilang apa? Silakan. Karena apa saudara terkasih? Hidup kita tidak ditentukan dengan perkataan orang, tetapi hidup kita ditentukan dengan firman Tuhan. Ya sama seperti pujian kita mengatakan, ku yakin saat engkau berfirman.
Jangan kita yakin saat orang ngomongin kita. Orang bisa ngomongin kita. Ya di depan kita baik, di belakang kita sudah lain. Tetapi hari ini jika ada orang yang ngomongin Anda di belakang Anda, saya katakan terus maju. Karena apa? Karena memang hidup dia masih di belakang kita. Amin. Gak usah saudara terkasih, kenapa ya si Anu ngomongin saya? Gak usah Anda meratap, gak usah Anda menangisi orang seperti itu. Kenapa saudara terkasih? Anda merana, Anda menangis, Anda sakit, dia bersorak-sorai. Tetapi ketika Anda saudara terkasih semakin pede berjalan bersama Tuhan, semakin bersuka cita, kita akan sama-sama melihat Bapak Ibu kehidupan dia bagaimana selanjutnya. Bisa stres sendiri. Amin. Ya, sama seperti yang kemarin juga saya katakan. Seperti apa? Elang dengan burung gagak. Ya. Elang biarkan burung gagak terus di atas. Apa yang dilakukan elang itu? Ia terbang semakin tinggi. Nah, setelah di ketinggian saudara terkasih, burung gagak tidak tahan, jatuh sendiri. Demikian juga tetap melangkah lebih tinggi lagi bersama Tuhan. Amin. Sampai kepada apa? Sampai kepada puncak yang akan Tuhan tunjukkan bagi kita. Nah, kalau kita terus saudara melangkah, orang itu mau ngomongin apapun, saat ketika kita menggapai keberhasilan itu, di saat itu mereka tertunduk dan terjatuh malu. Amin. Jadi nggak usah kita balas mau ngomong apa, silakan. Karena apa saudara terkasih? Berulang kali saya katakan, kita tidak bisa jaga mulut orang. Yang bisa kita jaga apa? Hati kita. Gak bisa dong kita setel mulut orang. Kau kalau ngomong gini ya, jangan sampai ini batasannya. Gak boleh. Ya mungkin depan kita bisa sampai, tapi di belakang kita mana tahu apa dia bilang. Tetapi yang bisa kita jaga hati kita. Amin. Iya, dia mau bilang apa? Kita putuskan dalam hati kita, kita tetap bersuka cita. Karena apa? Karena kita tahu Allah kita dahsyat. Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Makanya seperti ya kita kembali ke firman Tuhan tentang Gideon tadi. Kenapa Tuhan pilih dia? Saudara terkasih, saya merenungkannya, kenapa ya? Kenapa Gideon yang dipilih? Gideon penghancur. Kenapa dipilih? Saudara terkasih, ketika saya merenungkan ini, saya ingat tentang Daud. Kenapa Tuhan pilih Daud? Ya kan? Dari postur tubuh tidak meyakinkan. Ya kan? Dari segi umur tidak meyakinkan. Dari segi pengalaman tidak meyakinkan. Karena apa? Kerjanya jaga domba. Yang dijaga berapa ekor? 2-3 ekor. Dicatat dalam Alkitab. Bukan domba kawanan yang besar. Tetapi kenapa itu Tuhan pilih? Coba kita lihat sebentar dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Oke, kalau ada yang sudah dapat, minta tolong dibacakan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Amin. Terima kasih. Nah, jadi saudara terkasih, Tuhan melihat hati.
ini juga saya renungkan. Emang hati Gideon gimana sih? Nah, jadi saudara terkasih, selidik punya selidik. Nah, ternyata Gideon itu keturunan siapa? Yusuf. Yusuf yang tulus hati melayani Tuhan. Nah, jadi saudara terkasih, di dalam melayani Tuhan dalam kehidupan kita, kalau hari ini kita terus berjuang menjadi pelaku firman, menjadi pahlawan-pahlawan Kristus, saudara, itu juga akan kita wariskan bagi anak-anak kita. Amin. Tidak cukup anak, cucu kita, 4 keturunan kata kita. Demikian juga ketika kita berbuat jahat, 4 keturunan hancur semua. Kenapa? Allah itu adil. Amin. Nah, di mana keadilan adil dong? Nah, mungkin kalau hari ini kita berbuat salah, kita berbuat dosa di hadapan Tuhan, saudara terkasih, lalu kita berkata, kan aku sendiri yang nanti yang menanggungnya. Firman Tuhan katakan 4 keturunan akan menanggungnya. Jadi apa saudara terkasih? Ketika mendengar ini saudara terkasih, kita akan pikirkan anak cucu kita. Amin. Jadi kalau Anda mau berbuat dosa hari ini, Anda mau melawan kehendak Tuhan hari ini, pikirkan anak cucumu. Kalau hanya kau memikirkan dirimu sendiri, ya oke, it's okay. Ya lu mau hancur, hancurlah. Tetapi firman Tuhan katakan, sampai keturunan yang keempat. Pikirkan anak cucumu. Adil gak Tuhan? Adil. Amin. Jadi kalau hari ini kita terus berjuang menjadi pelaku firman, saya percaya anak cucu kita juga akan menikmatinya nanti. Sama seperti Gideon. Dia siapa Gideon? Dia keturunan dari Yusuf. Yusuf yang tulus hati. Nah, kalau nggak tulus hatinya, dia tidak akan bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bukan di Israel, di Mesir. Mulai dari tahap yang terendah. Terendah itu apa? Budak diangkat menjadi orang nomor 2. Itu adalah hal yang mustahil bagi dunia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Nah, kita juga belajar saudara terkasih dari tempat ini. Tadi ada hal yang menghalangi kita untuk menjadi pahlawan dalam Kristus, yaitu tadi keraguan-raguan kita. Nah, hal yang kedua tadi juga sudah saya katakan, kita membatasi diri kita. Hal yang ketiga, kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Ini hal yang membatasi hidup kita dalam Tuhan. Nah, tetapi saudara terkasih, Tuhan rindu kita menjadi pahlawan di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, juga bagi anak-anak muda. Engkau menjadi pahlawan dalam keluargamu, engkau menjaga nama baik keluargamu dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya masa depan akan cerah bersama Tuhan. Amin. Tetapi kalau hari ini kau anak-anak muda asik dengan duniamu sendiri, yang hari-hari ini engkau tidak memberikan hatimu untuk Tuhan, engkau tidak memberikan hatimu untuk merenungkan firman Tuhan. Ingat seperti tadi yang saya katakan, sampai keturunan berapa? 4 anak cucumu. Tetapi ketika kau berikan hati mau melayani hari ini, saya percaya di masa depan akan ada orang-orang hebat lagi yang berasal dari keturunan Anda. Amin. Oke, jadi hal apa saja yang harus kita lakukan sebagai pahlawan Kristus? Ya, kita baca di ayat yang ayat ke-24. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Saya bacakan bagi kita. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu ada sampai sekarang di Ofra
kota orang Eliezer. Jadi saudara terkasih, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan, baik itu lewat doa, baik itu lewat persekutuan, baik itu dengan merenungkan firman Tuhan, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kalau tanpa ini saudara terkasih, hidup kita kosong, hidup kita kacau. Karena apa? Hal-hal dunia akan mempengaruhi hidup kita, sehingga gaya hidup kita sama dengan orang-orang dunia. Tetapi hari ini Tuhan memilih Anda, Tuhan memilih saya, Tuhan memilih kita semua. Tuhan katakan kita adalah pahlawan yang gagah berani. Hari ini saudara terkasih, kita harus bertekad, kita harus beriman, kita harus bergandeng tangan, membangun mezbah Allah di rumah kita masing-masing, dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Amin. Amin. Karena apa saudara terkasih? Karena dengan itu kita akan melihat mujizat demi mujizat akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tak ada yang mustahil. Amin. Hari ini mungkin yang istri-istri yang suaminya tidak memberi diri untuk datang kepada Tuhan, terus berjuang, karena engkau adalah pahlawan dalam rumah tangga. Mungkin ada suami-suami yang hari ini berjuang. Mungkin Anda saudara terkasih mempunyai seorang istri yang mempunyai karunia berkata-katanya berkelebihan banget, sampai mungkin kuping Anda nggak sanggup lagi mendengar. Tetap berjuang bersama Kristus, karena engkau adalah pahlawan. Tak ada yang tak bisa Tuhan ubahkan. Amin. Iya saudara terkasih. Mungkin juga kita orang tua yang saat ini berjuang untuk anak-anak kita. Teruslah berjuang, karena engkau adalah pahlawan. Ada Tuhan bersamamu. Amin. Oke, kita akhiri di dalam Zakaria ya. Jefanya 3 ayat 17. Ya, saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Kita bisa menjadi seorang pahlawan karena Kristus sudah menjadi pahlawan bagi kita. Amin. Karena tadi sudah saya katakan, Yesus berjuang sampai garis akhir. Paulus berjuang sampai garis akhir. Rasul-rasul berjuang sampai garis akhir. Saya dan saudara juga harus berjuang sampai garis akhir. Amin. Karena apa? Kita adalah pahlawan-pahlawan dalam Kristus. Nah, kenapa saudara terkasih? Jangan lagi katakan, saya tidak sanggup, saya punya kekurangan ini, saya tidak mampu, otak saya tidak mampu. Saudara, saya katakan, yang ciptakan otak siapa? Yang ciptakan kemampuan itu siapa? Tuhan. Kita hanya datang kepada Tuhan, minta kata firman Tuhan. Amin. Ya. Apalagi hari ini saudara terkasih, sampai nanti 10 malam, sampai nanti hari Minggu, kita masih doa 10 malam di tempat ini. Ya mungkin yang belum hadir 2 malam ini, Anda bisa hadir nanti malam 7:30 tempat ini. Rasakan lawatan Tuhan, terima baptisan Roh Kudus dalam hidupmu. Itu yang akan memampukan Anda. Amin. Karena apa? Dengan kekuatanmu engkau tidak akan pernah sanggup. Mengandalkan kekuatanmu sama dengan engkau menjadi pengkhianat nantinya. Karena apa? Karena kekuatan kita bersandar kepada kedagingan kita. Kedagingan kita hanya memikirkan diri sendiri. Amin. Kita tidak mau tahu dengan keadaan yang sekitar kita. Kita tidak mau tahu dengan keadaan anak-anak kita. Kita tidak mau tahu dengan keadaan pasangan kita. Karena apa? Bersandar kepada kemampuan sendiri. Amin. Itu orang pengkhianat. Tetapi kita adalah pahlawan dalam Kristus. Pahlawan yang senantiasa berjuang, tidak pernah menyerah, tetap percaya kepada Kristus. Karena apa?
Kristus yang mampukan kita. Sama seperti yang Petrus katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 10, saudara terkasih. Mungkin nanti Anda bisa di rumah bacanya. Apa? Tuhan memperlengkapi kita. Jadi Tuhan tidak biarkan kita, saudara terkasih, berjuang sendiri. Tuhan pilih kita, Tuhan utus kita, Tuhan juga memperlengkapi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Jikalau hari-hari ini Tuhan Engkau yang berfirman bagi kami, Engkau yang berfirman bagi kami, Engkau mengingatkan kami sebagaimana Engkau memilih Gideon menjadi pahlawan atas Israel. Firman Tuhan berkata, Gideon bukanlah orang yang gagah berani, Gideon bukanlah orang yang kuat, Gideon bukanlah orang yang hebat, tetapi Engkau Tuhan memilih dia. Hari ini juga Tuhan, ketika kami melihat kemampuan kami, ketika kami melihat kapasitas kami, kami tidak layak di hadapan-Mu, tetapi Engkau memilih kami hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir di tempat ini, setiap kami yang ada di tempat ini, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, Tuhan Engkau yang memperlengkapi kami, sehingga setiap kami akan menjadi pahlawan di dalam rumah tangga kami masing-masing, di dalam rumah, di dalam keluarga, di dalam persekutuan apapun, bahkan di tempat pekerjaan kami, bahkan di dalam usaha, di dalam bisnis kami, bahkan di tengah-tengah pelayanan yang ada saat ini, yang Tuhan percayakan bagi kami akan menjadi pahlawan-pahlawan yang hebat, karena Tuhan beserta kami, Tuhan memperlengkapi kami. Kalau hari ini Tuhan, di antara umat-Mu, di antara anak-anak tebusan-Mu, ada yang sakit, kami percaya Tuhan kami, dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, kami terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Jikalau hari-hari ini ada di antara kami Tuhan, di antara umat-Mu yang sedang berjuang, bergumul untuk suaminya, kami percaya Tuhan menjamah suaminya, Tuhan membawa suaminya untuk berkumpul bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan. Jikalau ada hari ini yang berjuang, yang terus bergumul untuk membawa istrinya, hari ini Tuhan kami percaya Kau jamah istrinya, sehingga setiap kami yang ada di tempat ini, kami mempunyai rumah tangga yang mengandalkan Tuhan, suami istri mengandalkan Tuhan, anak-anak yang mengandalkan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, suami istri yang mengasihi Tuhan akan terjadi di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, urapan-Mu mengalir saat ini di dalam nama Yesus. Kau memulihkan kami, Kau yang senantiasa memakai kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bukan karena hebat, bukan karena kuat kami, Engkau menjadikan kami menjadi pahlawan-pahlawan, tetapi karena kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu, kami layak menjadi pahlawan-pahlawan-Mu. Tuhan, kami rindu terus Engkau berkarya dalam hidup kami, terus Engkau berkarya dalam hidup kami. Satu hal yang kami syukuri, Tuhan selalu ingat akan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini, Tuhan tetap lawat, Tuhan tetap berkarya bagi mereka, mengasihi mereka, menjadikan mereka juga pahlawan-pahlawan dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, dimanapun dia berada, dia tetap menjadi seorang pahlawan. Karena Engkau telah menetapkan kami Bapa, mulai dari kandung rahim ibu kami, Engkau telah menetapkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin.